Pernah nggak sih Anda lihat bangunan yang nangkring di pinggir bukit, terus kepikiran gimana caranya itu bisa berdiri tegak? Ternyata, membangun di tempat yang miring itu bukan cuma soal konstruksi biasa loh. Ini tuh kayak pertarungan sengit melawan gravitasi dan ya ilmu tanah itu sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia para insinyur menaklukkan medan-medan curam ini. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita pahami dulu apa sih susahnya bangun di dekat lereng. Terus kita lihat ada inovasi fondasi yang keren banget. Dari situ kita akan gali pertanyaan besar yang jadi pemicu penelitian ini, intip gimana para ahli ngelakuin stres-stres di dunia maya, dan tentu saja kita bongkar angka-angka pentingnya. Terakhir, kita bakal lihat apa dampaknya semua ini buat dunia konstruksi ke depannya. Jadi, pertama-tama yuk kita pahami dulu masalah dasarnya. Gini, membangun di dekat lereng itu bukan cuma soal bikin fondasinya datar aja. Ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bekerja, dan ini yang bikin semuanya jadi jauh lebih kompleks. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Coba deh bayangin, kalau kita taruh balok berat di atas pasir datar. Gampang kan? Tapi gimana kalau kita taruh balok yang sama di sisi gundukan pasir yang miring? Nah, loh, situasinya langsung berubah total. Jadi masalah yang sama sekali berbeda. Soalnya gini, bangunan itu nggak cuma ditekan ke bawah sama beratnya sendiri. Nggak sesederhana itu. Ada juga loh gaya-gaya dari samping, gaya lateral, yang terus-terusan mendorong dia. Misalnya nih, angin kencang, getaran dari lalu lintas di jalan, atau bahkan gempa. Nah, tanah di sekitar fondasi itu harus super kuat buat menahan semua dorongan ini. Nah, ini dia nih biang keroknya. Lereng itu secara harfiah mencuri sebagian tanah penopang yang penting banget. Coba bayangin, tanah di depan fondasi itu sebagai semacam ganjalan alami yang tugasnya nahan dorongan. Karena ada lereng, ganjalan itu jadi lemah atau malah hilang sama sekali. Jelas ini menciptakan ketidakseimbangan yang ya bahaya banget. Oke, menghadapi tantangan kayak gini, para insinyur nggak cuma berpikir, oh tambahin aja betonnya. Nggak gitu. Mereka justru mengembangkan solusi yang jauh lebih cerdas, lebih efisien buat menangani beban-beban rumit ini. Dan inilah dia inovasinya. Namanya fondasi rakit tiang pancang. Coba bayangin ya, ada plat beton raksasa, kita sebut aja rakit, yang fungsinya menyebarkan beban di permukaan. Terus, itu digabungin sama tiang-tiang tancang yang menancap jauh ke dalam tanah. Jadi ini bukan milih salah satu ya, tapi sistem ini pakai kekuatan keduanya sekaligus. Hasilnya, fondasi yang super kuat dan stabil. Terus, apa bedanya sama yang biasa? Gini, desain tradisional itu semua beban ditanggung sama tiang pancang aja. Nah, sistem rakit tiang pancang ini jauh lebih efisien. Bebannya itu dibagi-bagi antara si rakit di atas dan tiang-tiang di bawah. Artinya apa? Artinya desainnya lebih pintar, materialnya lebih sedikit, dan yang paling penting nih, seringnya jadi lebih hemat biaya, tanpa kompromi soal keamanan tentunya. Sistem ini udah terbukti jago banget kalau dipakai di tanah datar. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang masih jadi misteri, terutama kalau kita mulai mau bangun di tempat-tempat yang lebih menantang. Nah, ini dia nih inti dari penelitian yang lagi kita bedah. Para insinyur tuh udah tahu. Pasti ada satu titik di mana lereng ini mulai bikin fondasi canggih ini jadi lemah. Masalahnya, mereka nggak tahu persis di mana titik itu. Jarak berapa sih yang bisa dibilang aman? Nah, itulah misteri yang harus dipecahkan. Nah, buat jawab pertanyaan ini, para peneliti kan nggak mungkin ya bangun belasan fondasi beneran terus dihancurin satu-satu. Boros banget. Jadi, mereka pindah ke laboratorium digital buat melakukan semacam stress test yang super canggih. Jadi, mereka pakai software simulasi komputer yang canggih banget. Namanya analisis elemen hingga. Intinya, software ini bisa bikin model virtual dari tanah dan fondasi yang detailnya luar biasa. Terus, mereka bisa mengenai model ini dengan gaya yang ekstrim, kayak gempa atau angin topan, buat lihat gimana reaksinya. Kerennya, semua ini dilakukan di dalam komputer. Dan ini gambaran yang jelas banget soal pendekatan mereka. Coba lihat, di sebelah kiri itu model dasarnya, di tanah datar. Terus di kanan, model yang persis sama, tapi ditaruh di dekat lereng. Nah, yang mereka lakuin itu menjalankan simulasi ini berulang-ulang sambil terus menggeser fondasinya makin dekat ke tepi jurang. Tujuannya? Buat mengukur dengan presisi kapan dan seberapa besar kekuatannya mulai berkurang. Oke, setelah ribuan jam di depan komputer, simulasi ini akhirnya membuahkan hasil. Dan temuannya ini
sangat jelas dan penting. Yuk kita lihat angka-angka krusialnya. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingatlah ini. Kalau urusannya membangun di dekat lereng, jarak itu segalanya. Efek negatif dari lereng itu benar-benar tergantung sama seberapa dekat kita membangun. Jarak itu kuncinya. Para peneliti ini nemuin yang namanya zona aman. Gini logikanya. Kalau kita bangun fondasi lebih jauh dari 8 kali diameter tiang pancangnya, biar gampang kita sebut aja 8D ya, dari bibir lereng, efek dari lereng itu hampir nggak ada. Nol. Fondasinya bakal sekuat kalau dibangun di tanah datar biasa. Tapi sebaliknya, ada juga zona bahaya. Begitu fondasinya ditaruh lebih dekat dari 4 kali diameter tiang, atau 4D, nah disitulah pelemahan. Karena lereng mulai terasa banget, dan turunnya cepat. Ini area di mana para insinyur harus super waspada. Grafik ini ngejelasinnya dengan gampang banget. Lihat ya, kalau jauh dari lereng, kekuatannya 100%. Begitu masuk ke jarak 4D, kekuatannya turun dikit, jadi sekitar 97%. Tapi, coba lihat pas fondasinya pas banget di bibir jurang, di 0D. Kekuatan buat nahan gaya sampingnya anjlok sampai 10%. Nah, itu penurunan yang nggak bisa dianggap remeh. Terus, kenapa bisa gitu? Gampangnya gini, lereng itu seakan-akan memotong gumpalan tanah di depan fondasi yang tugasnya jadi penahan. Nah, karena penahan alami ini hilang, fondasinya jadi lebih lemah. Dan penelitian ini nunjukin kalau yang paling kena imbasnya itu tiang-tiang tancang yang posisinya paling mepet ke tepi. Dan efeknya ini nggak rata loh. Coba lihat datanya deh. Barisan tiang yang paling depan, yang paling dekat sama lereng, itu kapasitasnya turun 6,6%. Tapi barisan yang belakang, yang lebih aman, kapasitasnya hampir nggak berubah sama sekali. Ini bukti kalau stres dari lereng itu dampaknya sangat lokal, terpusat di bagian depan. Oke, ini semua kan data dan angka yang menarik ya. Tapi, terus kenapa? Apa artinya ini di dunia nyata? Gimana temuan ini bisa mengubah cara kita membangun? Poin utamanya begini, sekarang kita tahu pasti di mana zona bahayanya, yaitu di bawah 4D, dan di mana zona amannya dimulai, yaitu di atas 8D. Terus yang nggak kalah penting, bahkan kalaupun mepet di bibir jurang, fondasi jenis ini tetap lebih oke dibanding desain lama. Dengan info spesifik ini, terutama soal barisan tiang depan yang paling kena imbas, para insinyur sekarang bisa merancang fondasi yang bukan cuma lebih aman, tapi juga jauh lebih efisien dari segi biaya. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup. Coba pikirin deh, populasi dunia makin banyak, lahan makin sempit. Mau nggak mau, kita bakal makin sering bangun di tempat-tempat yang dulunya dianggap susah. Pertanyaannya jadi, gimana ya kemampuan kita buat menguji semua ini di dunia digital sebelum satu batu pun diletakkan bakal membentuk kota-kota kita di masa depan? Bukan cuma 1-2 bangunan, tapi seluruh wajah kota. Sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama.